segenap hati memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah serahkan nyawamu bagi kami Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati dan penuh kerinduan pada pagi hari ini. Yesus. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan nyawamu bagi kami. Dan pada saat ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau atas semua perbuatan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Coba kasih semangat kiri kanan, kasih tos. Katakan, kamu dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya di dalam darah anak domba itu ada kuasa yang bisa. Bagi Sang Raja kita. Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus dari biang ajaib.
darah Yesus sudah berkuasa untuk membebaskan kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyaksikan video berikut. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sangat sempurna bagi kita semua.
Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan. Berterima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan, belas kasihan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diterima, kami dipilih, kami diselamatkan oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami menjadi bagian dari milik kepunyaan-Mu, bagian di dalam rencana keselamatan-Mu bagi dunia ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami, tuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak, keinginan-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, pakai hanya sebagai alat dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan hari memperingati hari kematian Tuhan Yesus, atau dalam kalender negara atau Indonesia mengatakan kematian Isa Al-Masih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kematian Tuhan Yesus, maka di dalam Alkitab, nubuat tentang kematian itu sudah ditulis semenjak manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu manusia berdosa dan sejak hari itu Tuhan sudah menyatakan bahwa ke depan bahwa manusia itu akan diselamatkan dengan cara apa? Manusia akan dikasihi Tuhan dengan cara seperti apa? Nah, mari saya mengajak kita hari ini, mari kita renungkan bersama-sama, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini khusus saya akan ajak saudara membahas kitab Kejadian pasal yang ketiga. Nah, kita lihat bersama-sama nubuat tentang kematian Tuhan Yesus sudah digaungkan, didengungkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15 dan ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-21. Kalau Bapak Ibu sudah temukan, baik kita akan bacakan bersama-sama Kejadian pasal 3 ayat 15 dan ayat 21. Pertama kita mulai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Dan berikutnya ayat 21. Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, kenapa Yesus mesti mati atau harus mati dengan cara disalib? Atau mungkin kita membuat pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus mati nggak dipancung aja? Atau misalnya ditimpukin dengan batu begitu sampai mati? Atau Tuhan Yesus mati dengan cara yang lain, diracunin? Kenapa mesti memilih salib? Kenapa harus dengan jalan salib? Kenapa Yesus mesti mati dengan cara demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita akan lihat bersama-sama kebenaran tentang salib ini. Salib di dalam pandangan orang Yahudi itu adalah kutuk. Orang mati dengan cara disalib atau digantung di atas pohon atau tiang, maka dia adalah orang yang sangat terkutuk. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Ulangan pasal 21. Mari kita buka bersama-sama Ulangan pasal 21. Nah, Ulangan pasal yang ke-21 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan begini, kita baca sama-sama. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. 3, 2, 1. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Orang yang tergantung mati
digantung itu dikatakan orang yang terkutuk. Karena perbuatan dosanya, kesalahannya. Jadi bukan hanya digantung, tapi orang itu dihukum dulu. Diberi hukuman, kemudian setelah itu baru digantung di atas tiang. Dan dibiarkan mati di atas tiang itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu menurut pandangannya orang Yahudi. Nah, ayat yang sama saudara bisa baca dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Coba kita baca Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13, 3, 2, 1. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah jadi itu pandangannya orang Yahudi. Orang yang mati dengan cara digantung atau dipaku di atas tiang, maka disebut itu orang yang paling terkutuk. Hidupnya, kesalahannya, kejahatannya begitu berat sehingga dia disebut orang yang terkutuk dan harus mati dengan cara seperti itu. Nah memang ada beberapa bentuk cara, misalnya dilempari dengan batu bisa. Istiadat orang Yahudi, orang yang kedapatan kesalahan dilempari dengan batu sampai mati. Tapi ada juga dengan cara lain, dan salah satu cara adalah digantung di atas tiang gantungan. Nah itu disebut sebagai orang yang terkutuk. Nah yang kedua, pandangan orang Romawi dan pada waktu itu bahwa hukuman salib itu adalah hukuman bagi pemberontak, pembangkang atau pemberontak bagi pemerintah yang sah, melanggar undang-undang atau menentang pemimpin tertinggi, misalnya kaisar. Nah jadi Yesus ini karena dia disebut raja, maka orang Yahudi berpandangan atau orang Romawi berpandangan bahwa dia ini menyamai kedudukannya seperti kaisar, bahkan mau menandingi kaisar, bahkan mau mendirikan sebuah kerajaan baru menjadi raja. Padahal pada waktu itu kaisar adalah raja. Nah karena itu Bapak Ibu, orang yang menganggap dirinya raja, orang yang mau menyamakan dirinya dengan kaisar, maka hukumannya adalah hukuman salib. Nah hukuman ini sangat berat sekali dan itu dianggap sebagai pembangkangan atau pemberontakan kepada kaisar atau kepada pemerintahan pada waktu itu. Nah Yesus mati di atas kayu salib bagi orang Roma itu hukuman yang pantas, karena dia dianggap membangkang, dia dianggap sebagai pelanggar hukum, dia dianggap sebagai orang yang mau menyamai kaisar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Alkitab bilang tidak ada kesalahan yang pantas yang dikenakan kepada Yesus untuk dia dihukum mati. Dia dihukum mati lebih hanya karena kebencian, karena iri hati dari pemuka-pemuka agama pada waktu itu, sehingga mereka membunuh dengan cara menyalibkan dia. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan kematian Yesus kalau saudara nonton film The Passion of Christ. Nah di situ kita bisa lihat penderitaannya tuh seperti apa. Kesusahan atau penderitaan yang dihadapi oleh Yesus sampai benar-benar tubuhnya hancur, sampai benar-benar tubuhnya itu tercabik-cabik oleh cambuk yang ujungnya itu ada pakunya, yang ujungnya itu ada mata paku seperti kail begitu, kemudian ditarik badannya tercabik-cabik. Nah saudara, bahkan ada penafsir atau ahli yang mengatakan begini, kalau kita sering lihat gambar Tuhan Yesus itu di salib itu, dia cuma mengenakan kain penutup, penutup khususnya di bagian bagian alat kelaminnya. Nah ada ahli yang mengatakan nah itu memang disamarkan, tapi pada waktu dia disalib itu benar-benar dia ditelanjangi, nggak ada pakaian jubahnya disobek, semua benar-benar telanjang. Dan saudara bisa bayangkan itu dipermalukan seperti itu di depan orang banyak, dan itu yang dihadapi oleh Yesus, itu yang dihadapi, itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang menghukum Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah mari saya ajak saudara untuk kita lihat bersama-sama tentang makna kematian Tuhan Yesus di dalam Kejadian pasal 3 tadi. Nah saudara, kita lihat bersama-sama, nah alasan utama kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib, dengan cara terkutuk seperti itu. Kenapa?
Allah harus memilih jalan seperti itu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Ada 3 alasan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Pertama, alasan Yesus harus mati dengan cara terkutuk seperti itu adalah pertama, dia menyelesaikan masalah dosa umat manusia. Sekali lagi, dia menyelesaikan masalah dosa umat manusia. Artinya bahwa dosa umat, semua manusia di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang namanya manusia, Yesus mati untuk mereka. Jadi kematian Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya suku tertentu, bukan hanya bangsa tertentu, tapi untuk semua orang, semua suku atau semua umat manusia. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya kematiannya buat semua orang, buat semua suku bangsa, buat siapapun manusia. Tapi kasih karunia itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya kepada Dia. Kasih Allah hanya diberikan, kemurahan hati Allah hanya diberikan mereka yang meresponi, mereka yang percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung dosanya, maka mereka menerima anugerah itu. Sekali lagi, sekalipun Dia mati untuk semua orang, untuk semua umat manusia, tapi dampak kasihnya itu hanya berlaku buat mereka yang percaya Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita bisa lihat kembali dalam Kejadian pasal yang ketiga yang telah kita baca tadi. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Nah, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 di sana diceritakan tentang bagaimana asal mula manusia jatuh dalam dosa. Nah, intinya Bapak Ibu, dosa itu bukan hanya sekedar sebuah pelanggaran. Dosa itu bukan hanya sekedar sebuah kesalahan. Tapi dosa menurut Alkitab itu adalah pemberontakan. Dosa adalah pembangkangan manusia kepada Allah. Pemberontakan manusia melawan Allah, manusia menentang Tuhan. Bapak Ibu, contohnya begini. Bapak Ibu punya anak. Bagi yang sudah berkeluarga misalnya, saudara punya anak-anak, saudara lahirkan, saudara besarkan di dalam kasih sampai dia dewasa. Suatu ketika misalnya anakmu melawan, anakmu tidak mau menuruti nasihatmu, tidak mau mendengarkan nasihatmu. Kemudian bukan hanya tidak mau mendengar, bahkan dia marah, dia mengancam akan membunuhmu. Bahkan dengan terang-terangan dia bilang, jangan nasihati saya nggak mau diatur. Kalau saudara masih atur, kalau masih mengatur, saya akan keluar dari rumah ini. Bahkan dia mengancam orang tuanya untuk membunuh orang tuanya kalau masih mengatur hidupnya. Bapak Ibu, nah saya mau menggambarkan begitu juga dalam hubungan manusia berdosa kepada Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa di Taman Eden itu, mereka bahkan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Di situ terjadi yang namanya pemberontakan itu. Jadi dosa itu bukan dilakukan kebetulan, tapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa secara sadar. Mereka sadar, di dalam kesadaran itulah kemudian mereka berontak, mereka melawan Allah karena bujukan dari iblis tadi. Nah, iblis bilang kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan buruk. Nah, waktu mereka mendengar bujukan itu, bagaimana iblis memperdaya mereka dan mereka percaya dengan kata-kata iblis itu. Dan akhirnya mereka membuat keputusan, iya benar juga. Kalau kita bisa atur diri kita sendiri, kenapa kita mesti bergabung dengan Tuhan? Kenapa kita mesti percaya Tuhan? Nah, karena itulah jadi cerita mereka bahkan buah pohon itu adalah kiasan, gambaran dari mereka menentang Tuhan. Artinya begini, mereka berkata kepada Tuhan, saya sudah tidak percaya sama kamu. Saya tidak butuh kamu. Saya tidak mau dipimpin oleh kamu. Saya tidak mau jadi sahabat, saya tidak mau jadi anakmu. Saya bisa atur diri saya sendiri. Saya bisa hidup tanpa kamu. Saya bisa bahagia tanpa kamu. Saya bisa hidup dalam damai sejahtera tanpamu.
Nah, itu kira-kira kata-kata manusia yang bisa saya gambarkan. Ini yang disebut perlawanan. Ini yang disebut pemberontakan. Ini yang disebut pembangkangan terhadap Tuhan. Manusia mengambil keputusan untuk keluar dari Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan mengatakan, saya bisa dengan hidup saya. Saya bisa dengan kekuatan saya. Saya bisa hidup dengan kepintaran saya. Tanpa Tuhan, gak usah pakai Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah disinilah pembangkangan itu, maksud dari pembangkangan. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sebut pembangkangan? Kenapa pemberontakan? Ini dasarnya, latar belakangnya adalah karena perjanjian. Jadi saudara, manusia itu diciptakan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, yang diciptakan melawan penciptanya. Nah, itu yang tadi saya gambarkan, bagaimana anak melawan orang tua. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang membesarkan dengan kasih sayang. Tapi pada akhirnya dia ngelawan. Dia ancam, dia keluar, dia tidak mau tinggal di dalam keluarga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada perjanjiannya. Tuhan setelah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dia memberikan tanggung jawab. Dia memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas bumi ini. Nah, jadi dalam mengerjakan tugas itulah, ketika dia dipengaruhi oleh iblis, maka disitulah dia meninggalkan tanggung jawab itu. Dia bilang, saya enggak mau. Mungkin dia rasa capek, mungkin dia bosan, mungkin dia jenuh, enggak. Pokoknya saya enggak mau hidup tanpa Tuhan. Saya enggak mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Saya enggak mau hidup percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut pembangkangan. Jadi Bapak Ibu, dosa, persoalan dosa itu bukan hal sepele. Di dalam Alkitab itu saudara jangan menganggap dosa itu hal yang gampang, hal yang sepele. Dalam Alkitab dosa itu kejijikan bagi Tuhan. Jijik di mata Tuhan. Itu sesuatu yang jijik, sesuatu yang gak layak di mata Tuhan. Jadi karena itu, kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib? Ya itu supaya mengembalikan itu. Supaya manusia yang menentang Allah itu, supaya manusia yang berontak kepada Allah, di dalam kasihnya dia ingin merangkul kembali manusia itu. Dia ingin membawa kembali manusia itu kepada rencananya yang semula. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa kenapa Yesus mati dengan cara disalib? Yang pertama adalah untuk menyelesaikan masalah dosa umat manusia. Tapi yang menerima anugerahnya adalah mereka yang percaya kepada Dia. Terus bagi mereka yang percaya, yang nggak percaya, ya kalau nggak percaya sekalipun Yesus mati untuk semua orang, tapi mereka nggak akan terima karunia itu, mereka tidak akan terima anugerah itu. Satu-satunya cara adalah mesti percaya, menerima Yesus, mengakui Yesus, baru kuasa kematian itu berlaku buat seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti pertama, makna pertama dari kematian Tuhan Yesus. Nah, kita kembali, sekarang kita lihat kematian atau dosa, dampak dari dosa itu. Nah, yang kedua, Yesus mati untuk menyelesaikan akibat, resiko atau dampak dari dosa itu. Ternyata dosa itu membawa dampak. Dosa itu punya akibat yang berkepanjangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa itu. Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan akibat, dampak atau resiko dari dosa itu. Nah, kita lihat bersama-sama resikonya apa sih? Dampaknya apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang jelas pertama adalah kematian. Kematian, Bapak Ibu, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, di situ waktu Tuhan memerintahkan kepada manusia, dia bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Sebab ketika kamu makan pasti kamu mati. Perhatikan, kata mati mulai muncul di situ pertama kali. Jadi mati adalah akibat dari pelanggaran terhadap perintah. Pemberontakan atau pembangkangan, akibatnya adalah mati. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada tiga pengertian tentang mati.
Pertama, mati itu dalam pengertian hubungan dengan Tuhan terputus. Yang ketiga, mati secara jasmani benar-benar nyawanya hilang. Yang ketiga, mati dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu itu adalah hukuman kekal dalam api neraka atau disebut kematian kedua. Nah, jadi kematian akibat dari dosa adalah kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kematian. Saya bayangkan begini, kalau misalnya saya berbuat dosa, tiba-tiba saya mati, oh puji Tuhan ya, langsung mati gitu. Tapi saudara, mati itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Proses penderitaan menuju kematian itu banyak sekali. Jadi tidak langsung kamu berbuat dosa hari ini, kamu mati hari ini. Enggak, kamu berbuat dosa hari ini tapi kematiannya nanti. Prosesnya kamu jalani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara lihat prosesnya. Proses orang menuju kematian itu apa sih? Di dalam Alkitab dibilang begini, kita mulai dari ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Perhatikan 3 kata kunci penting dalam ayat ini. Pertama, terbukalah mata mereka berdua. Saudara, terbukalah mata mereka berdua ini bicara tentang kesadaran. Mereka tahu, mereka sadar waktu berbuat dosa itu sadar ada yang hilang dari dirinya. Ada yang hilang dari hidupnya. Ada sesuatu yang tadi ada sekarang enggak ada. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan di sana ada kata telanjang muncul di sana. Mereka berdua telanjang. Saudara, kata telanjang di sana, ya dia di sini ini kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 3 ataupun pasal 1, 2. Dan ini memang orang Israel itu senang sekali menyampaikan sebuah pesan itu dengan kiasan dan banyak bahasa kiasan di sini. Nah, saudara kalau baca, saudara mesti mengerti artinya apa, maknanya apa. Nah, kata telanjang di sana menunjukkan bahwa betul-betul pengertiannya dalam pengertian rohani itu mereka kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau saudara sering membaca atau pernah mendengar, kenakan jubah pujian, jubah keadilan, jubah kasih. Nah, Alkitab sering menggambarkan seperti itu. Manusia yang diciptakan dari tanah, yang punya kelemahan kemudian dikenakan jubah kemuliaan. Dipakaikan, dikenakan jubah kemuliaan sehingga ketelanjangannya itu tertutup karena kemuliaan Tuhan. Jadi Adam dan Hawa digambarkan seperti itu. Bahwa waktu mereka diciptakan dari tanah, kemudian Allah menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Allah mengenakan jubah kemuliaannya. Kuasanya, kasihnya, kebenaran itu dikenakan kepada manusia. Sehingga tidak kelihatan kekurangannya. Tidak kelihatan ketelanjangannya. Tapi begitu dia buat dosa, maka jubah itu hilang. Jubah itu dicopot. Jubah itu diambil daripadanya. Saudara, saya ingat di tahun berapa itu kasus tentang Sambo itu. Saudara, dia itu jenderal polisi. Tapi saudara tahu, di hadapan pengadilan polisi, kepolisian waktu, saudara bisa bayangkan pangkatnya dicopot. Dicopot sebagai anggota polisi aktif. Bahkan kalau saudara kita sering, saya pernah nonton di televisi ada anggota tentara maupun polisi yang berbuat salah, melanggar aturan. Itu kemudian mereka dipecat. Dipecat tuh di depan teman-temannya di lapangan upacara. Kemudian komandan datang lepas seragamnya, kemudian dikenakan seragam biasa. Jadi menunjukkan kamu bukan lagi anggota polisi, kamu bukan lagi anggota TNI. Karena pakaian itu menunjukkan, pakaian kedinasan itu menunjukkan wibawa, otoritas, dan kuasa. Tapi begitu pakaiannya dicopot, maka dia sudah tidak lagi, dia tidak punya otoritas. Dia mantan polisi tapi tidak punya kekuatan apapun. Nah sama Adam dan Hawa itu punya jubah, punya pakaian kedinasannya, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan itu. Waktu dia berbuat dosa dicopotlah baju itu. Dengan kata lain bahwa Tuhan kemudian mencopot jubah kemuliaan itu. Dan
kuasa itu diambil darinya. Dia kehilangan kuasa, dia kehilangan otoritas, dia kehilangan wibawa. Adam kehilangan itu. Itu yang digambarkan dia telanjang. Tuhan mencopot jubah kemuliaan, jubah kehormatan itu dicopot darinya. Dan yang ketiga di dalam ayat yang ketujuh itu dikatakan, lalu mereka membuat cawat dari daun pohon ara. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa tadinya jubah kemuliaan kan sudah ada, dicopot. Sekarang sudah dicopot Tuhan. Tuhan bilang kamu dicopot, kemudian sekarang jadi manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Tapi untuk menunjukkan kekuatannya, untuk menunjukkan manusia ini menunjukkan bahwa dia bisa, maka dia membuat cawat dari pakaian dari daun pohon ara. Nah, daun pohon ara ini menggambarkan kebenaran. Daun pohon ara ini menggambarkan agama. Manusia supaya kelihatan benar, manusia supaya kelihatan tertutup ketelanjangannya, dia pakai kebenarannya sendiri. Dia mengenakan kebenarannya sendiri. Bapak Ibu, dalam kitab Yesaya dikatakan begini, bahwa pakaianmu itu, kebenaranmu itu seperti pakaian kotor di mata Tuhan, jijik di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Kebenaran apapun yang kita pakai, kalau bukan kebenaran Allah, maka di mata Tuhan itu jijik buat Tuhan, itu dosa buat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu dampak, akibat, resiko dari dosa itu, sehingga manusia itu kemudian dia terpisah dari Tuhan, kemudian kemuliaan Allah hilang dari hidupnya, kemudian dia menutupi dirinya dengan kebenarannya sendiri. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita lihat berikutnya apa yang dialami oleh manusia akibat dampak dari dosa itu. Nah, tadi kita sudah lihat di dalam ayat yang ke-10, Kejadian pasal 3 itu dikatakan begini. Waktu Tuhan memanggil, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Dia bilang bahwa aku bersembunyi. Ayat 10 dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, akibat dari dosa, manusia akan bersembunyi dari Tuhan. Manusia akan menjauhi Tuhan. Dan itu akan terjadi bahwa satu, kenapa dia jauh dari Tuhan? Karena ketakutan. Bapak Ibu, karena itu saudara, di dalam kehidupan prakteknya nih, saudara kalau belajar berdoa, saudara kalau menghadapi orang yang kesurupan, atau saudara berdoa untuk sesuatu, kalau saudara datang dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, nah pihak yang hidup di dalam dosa atau terikat oleh belenggu dosa itu, salah satunya dia akan takut menghadapi saudara. Dia akan takut untuk didoakan. Dia takut, tapi catatannya saudara datang dengan kuasa Tuhan. Saudara datang dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak datang dengan kemuliaan Tuhan, ya nggak ada yang takut. Dia bilang sama, kita sama teman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini menunjukkan pertama bahwa iblis ini ketika manusia jatuh dalam dosa, dia menaruh rasa takut. Takut di dalam hati manusia. Satu, takut hukuman. Yang kedua, takut untuk ketemu Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita, setiap manusia punya ketakutan dalam dirinya. Satu, takut mati. Di sini ada enggak yang enggak takut mati? Ada? Enggak takut mati. Bukan cari mati, tapi takut mati. Takut mati ada di sini. Saya pikir enggak ada ya. Semua takut ya. Ya, termasuk saya juga takut gitu. Nah, saudara yang dikasih takut. Takut itu sesuatu yang tersembunyi di dalam hidup kita. Kenapa orang takut? Nah, takut mati. Tadi saya bilang mati itu enggak langsung kemudian nyawa saudara dicopot atau nyawa saudara diambil. Tapi seringkali ketakutan terhadap kematian itu dapat digambarkan melalui kita lihat. Orang takut kelaparan, orang takut enggak punya duit, orang takut enggak bisa makan, orang takut enggak bisa punya rumah, orang takut enggak bisa punya mobil, enggak bisa punya motor, takut dihina, takut diejek, takut direndahkan, banyak hal.
ketakutan dalam diri kita. Kalau saudara punya ketakutan itu, orang yang takut ya Bapak Ibu, dia memiliki rasa tidak aman di dalam dirinya. Dia gak pernah aman, gak pernah damai, gak pernah sejahtera. Lihat orang misalnya ibu-ibu, kalau lihat ada wanita cantik di antara dia rasa terganggu. Sebab ada yang cantik lebih dari dia. Kemudian dia mulai perasaannya terganggu. Sebenarnya bukan perasaan, rasa takut tersaingi. Takut dia yang cantik, nanti orang bilang kamu mau kurang, dia yang lebih cantik gitu. Atau juga misalnya bapak-bapak, takut apa? Bukan takut ganteng, saya kira bapak-bapak di sini semua udah ganteng ya. Takut istri, enggak juga gitu. Takut enggak punya duit. Sebab bapak-bapak tuh kalau enggak pegang duit, aduh, percayalah di dunia sana laki-laki kalau enggak punya duit ditinggalin sama istrinya. Ditinggalin, dia cari, kemudian cari yang lain. Enggak punya duit. Dan banyak terjadi hari-hari ini. Laki-laki yang ditinggalkan istri karena enggak punya duit. Enggak punya duit. Ternyata duit itu bikin ketakutan. Menciptakan ketakutan dalam diri. Kadang-kadang ada laki-laki yang enggak punya duit, tapi dia sok-sok punya duit gitu. Wah, gayanya petantang-petenteng gitu. Segala macam gitu. Sebenarnya itu bentuk dari rasa takut dalam dirinya. Nah, itu rasa takut. Saya pernah sampaikan di wanita ya hari Selasa itu saya bilang, ternyata ketakutan itu bukan hanya milik orang kaya. Banyak orang miskin juga yang punya ketakutan. Ketakutan itu sering terlihat dari apa? Sikap sombong, angkuh, tinggi hati, congkak. Congkak, sombong, angkuh itu tanda akarnya adalah takut. Ketakutan, orang takut itu seringkali akan bersikap sombong. Orang takut itu sering akan bersikap congkak. Orang takut akan bersikap tinggi hati. Nah itu ketakutan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan nanti kita bahas di lain kali. Nah saudara yang dikasihi, yang penting dampak dari dosa itu meninggalkan rasa takut. Tadi saya sudah bilang, rasa takut pertama yaitu takut tersaingi, takut nggak dihargai, takut nggak dihormati, takut apalagi macam-macam. Kemudian takut ketika bertemu dengan Tuhan. Kejahatan bertemu dengan kebenaran, pasti kejahatan itu kalah. Alkitab bilang terang dan gelap itu nggak pernah bisa bersatu. Kalau terang datang, gelap itu akan pergi. Nah artinya manusia yang hidup dalam kegelapan, dia anti dengan terang. Anti. Begitu dia lihat terang, dia pergi. Begitu dia lihat terang datang, dia akan kabur, dia punya reaksi banyak. Nah tapi itulah dampak dari dosa, dampak dari manusia jatuh di dalam dosa. Nah tidak hanya sampai di situ, tapi masih ada lagi hukuman yang lain, Tuhan berikan hukuman yang lain. Misalnya kita lihat, waktu manusia jatuh dalam dosa, hukuman pertama kepada perempuan atau kepada Hawa. Tuhan bilang, waktu mengandung dan waktu melahirkan engkau akan bersusah payah, menderita pada waktu mengandung, menderita pada waktu melahirkan. Nah itu yang berikutnya, dampak dari hukuman terhadap dosa. Yang kedua itu adalah kepada laki-laki. Laki-laki hukuman yang dijatuhkan apa? Dibilang terkutuklah tanah karena perbuatanmu. Tanah itu terkutuk. Dan yang kedua Tuhan bilang dengan bersusah payah, dengan berpeluh engkau akan bekerja di tanah itu. Kau akan bekerja di tanah itu, tapi apa yang akan dihasilkan oleh tanah itu? Semak belukar dan rumput duri yang akan dihasilkan dari tanah itu. Dan yang terakhir, karena engkau diciptakan dari tanah, engkau akan kembali menjadi tanah. Terakhir diusir dari Taman Eden. Nah itu di Kejadian pasal 3 ayat yang terakhir. Tuhan bilang suruh mereka keluar, jangan ada di Taman Eden, pergi. Mereka pergi, kemudian Tuhan menempatkan kerup yang berjaga di gerbang itu dengan tujuan jangan sampai manusia itu balik masuk dalam Taman Eden lagi. Nah saudara, itu dampak akibat dari
dosa tadi. Jadi kita bisa bayangkan di situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain saya mau katakan begini, dampak dosa itu berlaku bagi setiap orang. Siapapun manusia, dia pasti mengalami dampak dari dosa itu. Apa yang tadi saya jelaskan, kematian itu pasti dialami oleh setiap orang. Kemudian apalagi telanjang, kemuliaannya hilang. Terus kemudian juga dikatakan bahwa mereka mengenakan kebenaran sendiri. Orang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, rata-rata sifat ini, karakter ini ada di dalam mereka. Ada di dalam orang yang tidak percaya Tuhan. Telanjang, kelihatan. Kemudian mengenakan kebenaran sendiri, membela diri. Salah satu ciri khas mengenakan kebenaran diri sendiri itu adalah membela diri atau agama tadi. Sudah tahu agama itu usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi di dalam agama Kristen bukan begitu. Kita tidak pernah mencari supaya kita ketemu Tuhan, tidak pernah beribadah supaya berkenan kepada Tuhan. Bukan. Tapi di dalam iman Kristen, kita beribadah kepada Tuhan itu karena Tuhan sudah membenarkan kita. Karena Tuhan sudah memilih dan menyelamatkan kita, karena itulah kita beribadah. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan Allah itu. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Itu kalau pemahaman dalam Kristen seperti itu. Beda dengan agama lain. Kalau agama lain, supaya kamu berkenan, kamu mesti terus berbuat baik. Kamu mesti terus beramal baik. Hidupmu terus harus baik. Supaya kamu terima keselamatan itu. Supaya kamu berkenan. Supaya hidupmu diberkati. Nah, itu kalau konsep keselamatan di luar Tuhan. Itu seperti itu, di luar Yesus ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita kembali tadi akibat dari dosa. Semua orang akan mengalami. Karena tadi sudah saya katakan di pertama bahwa semua orang yang berbuat dosa, siapapun manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang benar. Tidak ada satupun manusia yang benar. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita lihat di sini. Dari sini kita belajar apa yang tadi saya katakan, dampak dari dosa itu, kematian. Kemudian apalagi tadi saya katakan di Kejadian pasal 7 itu, mereka sadar, kemudian telanjang. Saudara, di dalam kehidupan, kalau kita masuk dalam pengertian secara rohani, orang yang gak percaya Tuhan Yesus, kehidupannya itu telanjang di mata Tuhan. Kalaupun dia punya agama, kalaupun dia punya kebenaran, sekali lagi saya kembali kepada kitab Yesaya, perbuatanmu, hidupmu, agamamu itu seperti pakaian kotor, kain kotor di mata Tuhan, jijik. Jadi kebenaran apapun yang kita kenakan di luar Yesus, tetap Tuhan bilang itu pakaian kotor. Itu daun ara tadi, daun ara yang dibuat jadi cawat itu. Kebenaranmu sendiri, pikiranmu sendiri untuk menutupi ketelanjanganmu, untuk menutupi kekuranganmu, menutupi kesalahanmu, menutupi dosamu. Karena itu kau bangun kebenaran sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun, Bapak Ibu termasuk kita. Tapi saya percaya di sini semua sudah tidak seperti itu ya. Dalam Yesus, Yesus mati untuk menyelesaikan masalah itu. Dampak dosa, supaya engkau tidak mengenakan kebenaran dirimu sendiri. Supaya kau tidak hidup menurut kebenaran dirimu sendiri. Menutupi ketelanjangan, kekuranganmu, menutupi dosamu dengan kebenaranmu sendiri. Yesus datang justru untuk memberikan, mengembalikan pakaian kemuliaan itu, jubah kemuliaan itu. Bapak Ibu, tapi di dalam Alkitab, kalau perjanjian lama tuh kemuliaan itu datang sama kayak Roh Kudus. Perjanjian lama tuh pengertian Roh Kudus itu keluar masuk, datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, Bapak Ibu, itu kalau di dalam perjanjian lama. Tapi kalau dalam perjanjian baru, enggak. Bukan lagi dikenakan, bukan lagi datang dan pergi. Tapi dia datang tinggal di dalam hidup kita. Bukan lagi pakaian yang dipakai, tapi Roh Kudus itu masuk tinggal di dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita, dia menyertai kita.
Nah itu konsep di dalam perjanjian baru seperti itu. Jadi bukan lagi seperti pakaian, dikenakan, dipakaikan. Tapi Roh Kudus Allah itu masuk tinggal di dalam kita. Nah Yesus mati supaya kita tidak mengenakan kebenaran kita sendiri. Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib supaya kamu tidak hidup menurut kebenaranmu sendiri. Ingat, kebenaranmu itu seperti pakaian kotor, kain kotor yang jijik di mata Tuhan. Karena itu kamu mesti menerima pembaharuan itu. Yesus mati untuk mempersiapkan semua itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian apa lagi yang Yesus siapkan? Wanita, perempuan, dia akan menderita pada waktu mengandung dan pada waktu melahirkan. Bapak Ibu, tadi saya katakan pengertian ini tidak hanya kita melihat di dalam pengertian secara jasmani, tapi secara rohani. Nah ini menggambarkan kepada kita begini, bahwa manusia, yang namanya manusia, ketika dia bermultiplikasi, waktu dia mulai mengembangkan diri, waktu dia mulai berkembang, Alkitab bilang tuh dengan susah payah, dengan setengah mati dia akan berkembang, manusia itu berkembang. Atau tadi bermultiplikasi itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk mengangkat persoalan itu. Termasuk juga secara jasmani juga sama. Ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu sakitnya. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus mengandung, melahirkan itu bukan masalah, bukan sakit, tapi itu sebuah sukacita, sebuah sukacita. Atau masih ada di sini ibu-ibu yang, wah mengandung itu sakit, melahir itu sakit. Iya, badannya sakit. Tapi ya benar, Tuhan Yesus tuh pernah bilang begini, seperti dia kasih umpama wanita yang melahirkan, memang rasa sakit, tapi setelah sakit yang datang itu sukacita, yang datang itu bahagia, kebahagiaan. Nah percayalah, di dalam Tuhan sekalipun sakit, tapi kasih Allah, sukacita Allah di dalammu akan mengobati rasa sakit itu, akan melindungimu. Nah saya berharap di sini, ya bukan berharap, tapi saudara percayalah, percaya. Ibu-ibu percaya di dalam Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan melindungi saudara. Tuhan itu memberikan kepadamu sukacita yang melimpah. Waktu engkau mengandung, waktu engkau melahirkan, ada sukacita tersendiri, ada damai sejahtera tersendiri. Nah karena itu, sekali lagi wanita-wanita di tempat ini jangan takut ya. Yang menikah masih takut punya anak? Enggak ada ya, enggak ada. Di sini enggak ada, di luar banyak. Di luar banyak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang kedua, laki-laki, terkutuklah tanah. Tanah itu bicara tentang tempat di mana engkau tinggal. Bisa berarti rumah tanggamu, keluargamu, itu tanahmu. Pekerjaanmu, bisnismu, tempat di mana engkau mencari rejeki dari tempat itu tanahmu. Jadi ketika Tuhan bilang sama Adam, terkutuklah tanah karena perbuatanmu, maka itu berlaku buat semua orang. Siapapun yang namanya laki-laki, rumah tangganya di bawah murka, di bawah kutuk Allah. Pekerjaannya di bawah kutukan, bisnisnya di bawah kutukan. Tempat tinggal maksudnya bicara tentang ya kelompok masyarakat di mana dia tinggal akan menjadi tempat terkutuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kutuk yang diberikan karena akibat dari dosa. Tapi ingat, Yesus mati untuk membebaskan saudara dari kutuk itu. Jadi buat laki-laki, dengar baik-baik, ketika engkau percaya, ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, maka kutuk dalam rumah tanggamu itu dihapus. Kutuk di dalam keluargamu itu diangkat oleh Tuhan. Kemudian apalagi pekerjaan, tempat engkau bekerja, kutuknya dalam pekerjaan itu diangkat oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Kutuk dalam bisnismu, tempat di mana engkau berbisnis, di situ Tuhan angkat segala kutuknya.
Tuhan memberkati tanah itu, Tuhan memberkati. Jadi Bapak Ibu, waktu Tuhan mengutuk, tapi waktu darah Yesus menetes jatuh ke bumi, darah itu kemudian menyelesaikan kutuk dosa itu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan bilang bahwa laki-laki dengan berpeluh, ya sampai sekarang memang laki-laki itu harus kerja, mesti kerja dengan berpeluh. Jadi artinya begini, tapi kerja kerasmu itu bukan penderitaan. Kerja kerasmu itu bukan tekanan. Kerja keras tidak membuat engkau stres. Tapi kerja keras itu mendatangkan sukacita. Kerja keras itu mendatangkan damai sejahtera. Nah itu yang benar. Laki-laki yang bekerja itu dari hasil kerja kerasnya itu dia rasakan sukacita. Ada damai. Tapi kalau laki-laki kalau kerja masih stres, kemudian masih merasa tertekan, laki-laki karena kerja kemudian masih merasa depresi, kerjaan itu bagaikan hukuman berat buat seorang laki-laki, nah itu artinya bahwa saudara masih ada di bawah kutuk itu, masih di bawah kutuk. Makanya seorang laki-laki harus tahu di situ, waktu engkau bekerja ingat, kerja itu mendatangkan sukacita untukmu. Kerja itu mendatangkan kebahagiaan buat seorang laki-laki. Nah itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Yesus mati untuk memberikan kepastian kepada laki-laki. Dengar, engkau diberkati, tanahmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Bisnismu tidak membawa malapetaka buatmu. Bisnismu tidak membawa mara bahaya di dalam hidupmu. Tapi bisnismu mendatangkan sukacita dalam hidupmu. Itu yang dikerjakan oleh kematian Tuhan itu. Dan ingat, waktu Tuhan bilang, yang akan dihasilkan oleh tanah adalah rumput duri, semak duri itu yang dihasilkan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu kenapa tadi saya bilang tanah itu, di situ kutukan itu terjadi. Artinya waktu seorang laki-laki ketika dia belum percaya Tuhan, apapun yang dia kerjakan, dia akan kerjakan dengan susah payah. Bukan hanya susah payah, tapi yang dihasilkan dari pekerjaannya itu adalah penderitaan. Yang dihasilkan dari pekerjaannya itu, bisnisnya itu, rumah tangganya itu adalah kesusahan. Itu yang akan. Di sini ada bapak-bapak, rumah tanggamu seperti neraka. Berumah tangga tuh kayaknya susah, penderitaan besar buat saudara. Kalau ada, nanti saya doakan sebentar ya. Saya doakan. Kalau ada yang masih merasa rumah tangga itu, aduh menderita ya berumah tangga ya. Menderita. Rumah tangga tuh ada orang bilang begini, mestinya kan berumah tangga itu untuk bahagia, tapi kenapa gue menikah kok malah menderita? Kenapa sih gue berumah tangga justru susah payah yang saya alami? Nah, dengar baik-baik. Yesus mati supaya engkau diberkati, supaya kutuk itu diangkat dari hidupmu. Sama pekerjaan. Tadi saya sudah bilang ada orang yang bekerja dalam tekanan hari-hari ini. Dengar, Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib untuk menyelesaikan dampak dari dosa, resiko akibat dari dosa yang kita terima. Karena itu Yesus mati supaya dosa atau kutuk itu diangkat. Yang terakhir, ketiga, kenapa Yesus mesti mati dengan cara disalib? Nah tadi sudah yang pertama dia mati buat semua orang, menyelesaikan dosa semua umat manusia. Yang kedua, dia menyelesaikan dampak dari dosa itu, akibat dari dosa itu. Dan yang ketiga adalah dia mati untuk menyelesaikan sutradara di balik dosa itu, yaitu iblis. Iblis itu sutradara, dia adalah maestronya dosa itu. Dia berdiri di balik dosa, dia mengendalikan dosa, dia berkuasa atas dosa itu. Dia mendatangkan dosa kemudian menciptakan maut itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian maut itu menjadi bayang-bayang dalam kehidupan manusia. Iblis ada di balik itu. Dia adalah sutradara daripada dosa itu. Nah jadi karena itu Tuhan Yesus datang untuk apa? Menghancurkan perannya, menghancurkan pekerjaannya, bahkan pribadinya dihancurkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi menghancurkan kuasa dosa.
Nah itu yang tadi kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan tadi bahwa ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah disinilah penyelesaian itu. Jadi Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib untuk meremukkan kepala dari iblis itu. Nah karena itu Bapak Ibu, selain di dalam Kejadian 3 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14, kemudian juga di Wahyu 12 ayat 11, sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Terus, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dia datang. Dia mati di atas kayu salib untuk menghancurkan kuasa iblis. Untuk memusnahkan. Ibrani pasal 2 ayat 14. Memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dia datang untuk menghancurkan iblis. Bapak Ibu, saya pernah nonton podcast dari Ibu Rita Wahyu ya, di TikTok ada. Nah dia bilang begini, dia itu seorang ahli bahasa Ibrani ya. Dia seorang ahli bahasa Ibrani. Nah dia bilang begini dalam satu podcast, dia jelaskan begini, bahwa Bapak Ibu tahu, dia bilang Golgota itu artinya apa? Golgota itu artinya tengkorak. Bukit tengkorak atau tengkorak. Nah tengkorak yang ada di sana, dia bilang begini, nah ini punya hubungan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15. Waktu Tuhan Allah bilang bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan itu terjadi di Bukit Golgota. Nah Bukit Golgota itu tengkorak, atau disitulah dipercaya bahwa itulah kepalanya ular ada di bukit itu. Kepalanya iblis itu ada di bukit itu. Jadi waktu salib itu, kayu salib itu tertancap di dalam tanah, di dalam bukit itu. Waktu darahnya menetes di tanah itu. Dan itulah saat dimana kepala ular itu diremukkan. Kepalanya dihancurkan melalui kematian di atas bukit Golgota itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kematian Tuhan Yesus melalui salib di bukit Golgota, tujuan terakhir adalah menghancurkan kuasa iblis, memusnahkan kuasa iblis. Nah dialah yang berperan selama ini melalui dosa. Dia bekerja di balik dosa. Bapak Ibu, tadi saya bilang dosa itu mengerikan. Dosa itu bukan, jangan saudara anggap simpel atau sepele. Dosa itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, dosa juga dia bersifat mengikat. Dia bersifat membelenggu kita, dia memperbudak. Saudara kalau sekali melakukan dosa, maka saudara akan ketagihan melakukan dosa. Kalau saudara nggak sadar-sadar. Saudara berbohong hari ini. Kalau saudara nggak sadar, besok berbohong, lusa berbohong, lama-lama saudara jadi pembohong. Lama-lama jadi pembohong. Saudara pencuri hari ini, besok pencuri, lama-lama saudara jadi pencuri. Itu sifat dosa itu, dia mengikat, dia menjadi kebiasaan, dia menjadi karakter, dia menjadi budaya dalam hidup kita. Sehingga kita sulit untuk terlepas dari dosa. Jadi kalau kita sudah terikat sama dosa, itu susah lepasnya Bapak Ibu. Sama halnya contoh yang sering kali saya bilang, sama kayak saudara merokok. Sekali merokok coba-coba, awalnya coba-coba, lama-lama terbiasa merokok. Kalau orang sudah terbiasa merokok tuh saya tanya, gampang gak tinggalin ngerokok? Halo saudara yang suka merokok, gampang gak? Kalau orang sudah terbiasa merokok, sudah terikat oleh rokok, sudah itu susah untuk tinggalin, susah untuk lepaskan, susah. Sekalipun mungkin orang bilang ya dari 2 bungkus jadi 1 bungkus, dari 1 bungkus tinggal berapa batang misalnya gitu.
Sampai satu batang. Satu batang aja susah tinggalin satu batang itu. Buat tinggalin tuh susah. Bapak, itu yang namanya ikatan, terikat, terbelenggu seperti itu. Bukan hanya itu, tapi sifat-sifat yang lain juga sama. Sifat-sifat dosa dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita sekali melakukan, 2 kali maka kita akan terbelenggu oleh sifat itu. Sifat itu mengikat, dan percayalah Alkitab bilang tidak ada satu orang yang bisa membebaskan dirinya dari ikatan itu. Gak ada manusia yang bisa lepas dari ikatan dosa itu. Nah, karena untuk itulah Yesus mati. Dia mati, kuasa kematiannya salah satu untuk melepaskan engkau dari keterikatan itu. Kuasa kematiannya melepaskan engkau dari ikatan dosa itu, yang kau sendiri tidak bisa melakukan dengan kekuatanmu, tapi hanya dengan kuasa kebangkitan, kuasa kematian, baru kau bisa bebas, baru kau bisa terlepas. Segala sesuatu dalam hidupmu bisa terlepas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengalahkan iblis, Dia memusnahkan kuasanya, Dia menghancurkan iblis itu. Dia menghancurkan. Jadi berarti benar firman Tuhan, ke iblis sudah dikalahkan. Sudah percaya iblis dikalahkan? Benar? Benar. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang masih anak Tuhan nakal tuh banyak di dalam gereja. Sudah tahu sudah dibebaskan, sudah percaya, tapi masih suka nyelonong ke sana, nyelonong ke sini. Masih suka berbuat ini, berbuat ini. Tapi kabar baik untukmu, sekalipun kau salah, Tuhan tidak akan pernah membuangmu sebagai anak. Enggak. Tuhan tidak pernah akan membuang hidupmu sebagai anak. Tapi tetap anak nakal pergi. Tapi yang Tuhan perlu, kalau sadar kembali mengaku dosa, minta ampun, maka dosamu diampuni. Nah, karena itu Bapak, tapi saya cerita ini bukan berarti terus saya setuju dengan saudara, boleh, oh ya boleh, Pak Pendeta bilang boleh, kita dosa gak apa-apa, karena Tuhan kan gak akan membuang kita. Ya benar, Alkitab Tuhan tidak akan membuangmu sebagai anak, tapi bukan berarti saudara terus dapat kesempatan hidup dalam dosa. Tuhan akan tetap menerimamu sebagai anak, menerimamu sebagai milik kepunyaannya. Tapi Tuhan juga tetap tegas dengan dosa. Jangan terus-terusan berbuat dosa. Tuhan mau kau sadar, kau minta ampun dan kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, jadi karena itu di dalam gereja, ingat tadi saya bilang banyak anak Tuhan nakal di dalam gereja. Di sini ada enggak ya? Enggak ada ya. Di sini puji Tuhan, di sini enggak ada ya. Anak Tuhan yang nakal-nakal itu, yang suka jalan miring-miring ke sana kemari. Nah, sekali lagi ingat anugerah Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat Yesus mati untuk hidupmu supaya engkau terlepas dari ikatan dosa, belenggu dosa itu. Ingat, iblis sudah dikalahkan. Nah, Bapak Ibu, terakhir saya tutup Ibrani pasal yang kelima tuh bilang begini, bahwa orang yang misalnya dia murtad dari Tuhan, dia pergi dari Tuhan. Nah, itu digambarkan seperti ini, bahwa saudara misalnya saya terima roti, saya dikasih roti sama Agus, Pagam ini roti, saya terima. Begitu saya lihat, ya ini roti kayak begini ya, masa dikasih roti kayak begini? Saya marah, saya tersinggung dengan pemberian Agus. Lalu roti itu saya ambil, saya lemparin kembali. Gus, saya lemparin mukanya pakai roti. Apaan roti kayak begitu? Kalau mau kasih itu yang baik gitu. Nah, orang yang murtad dari Tuhan, orang yang pergi dari Tuhan itu seperti itu. Dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan, dia mengalami semua dalam, tapi keputusannya membuat dia mesti pergi dari Tuhan. Itu sama dengan dia meludahi Yesus yang sedang disalib itu. Dia sedang menghina Yesus yang disalib itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ingat, sekalipun saudara anak, sekalipun di sini ada anak-anak nakal, anak Tuhan nakal, tapi anugerah Tuhan besar untuk saudara. Ya, Tuhan tidak pernah membuang hidupmu, Tuhan tidak pernah akan mengembalikan kutuk itu. Ingat, kalau salah jalan, balik lagi, minta ampun sama Tuhan.
Alkitab bilang, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan membersihkan dari segala kejahatanmu. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya enggak tahu, tadi saya berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus itu bukan kabar duka ya. Kabar duka. Maka tadi saya protes beberapa orang tuh pakai pakaian hitam gitu. Emang ini kedukaan pakai pakaian hitam. Tapi sekali lagi saya sadar ya, nggak apa-apa, namanya juga pakaian nggak masalah, asal jangan hatimu hitam ya. Jangan hatimu hitam. Pakaian hitam nggak apa-apa ya. Tapi berita yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kematian Tuhan Yesus itu bukan kabar duka cita. Bukan saat kita berkabung, bukan kabar kita mesti berkabung dan berduka cita. Kematian Tuhan itu justru kita mesti bersuka cita. Kita mesti bersuka cita. Yesus mati. Kenapa? Karena saya yang berdosa ini, dia tanggung kesalahan saya. Karena dosa kita diampuni, makanya kita bersuka cita. Karena kita dipilih jadi anak Allah, makanya kita bergembira. Nah karena itu, saya ajak saudara berdiri. Ayo kita mau bersuka cita. Jadi nggak ada nangis-nangis hari ini ya, nanti lain kali aja, lain kali. Oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yes, katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Bahwa kami belajar, kami mendengar Tuhan bahwa untuk apa Engkau mati di atas kayu salib. Kami mendengarkan 3 kebenaran hari ini bahwa Kau mati untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Kau mati untuk menyelesaikan dampak, akibat atau resiko dari dosa itu. Bahkan Engkau mati untuk menyelesaikan sutradara di balik dosa, yaitu iblis dikalahkan. Iblis dimusnahkan dengan segala kuasa, dengan segala kelicikannya. Engkau datang, Kau mati untuk memusnahkan kuasa itu. Terima kasih. Hari ini di tempat ini Tuhan, kami bersyukur kami adalah umat pemenang. Bahkan kami lebih dari pemenang, karena Yesus telah menang.
Karena Yesus sudah memberikan kemenangan itu kepada setiap kami. Terima kasih, kami bebas dari segala kutuk, kami bebas dari segala hukuman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari siapkan persembahan, kita akan memberi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami hidup dalam kebebasan. Kami hidup dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah karena Engkau telah mengasihi kami. Hari ini Tuhan kami telah, bahwa kami percaya, kami mengatakan kami sudah dibebaskan dari kutuk. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami sudah dibebaskan. Kami tidak lagi ada di bawah kutuk dosa. Terima kasih Bapa. Kami hari ini membawa persembahan kami Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami berikan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami membawa persembahan ini. Kami berikan untuk perluasan pekerjaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya selalu. Untuk pengumuman hari Minggu kita ibadah seperti biasa jam 8 pagi dan jam 11 siang. Ibadah kebangkitan ya. Disertai dengan perjamuan kudus. Nanti mohon perhatiannya bagi seluruh jemaat untuk tetap datang beribadah, baik yang jam 8 dan jam 11. Kalau dua-duanya juga tidak masalah, lebih bagus kan? Ya, jadi itu aja pengumuman pada hari ini. Nanti ibadah pertama dilayani oleh Bapak Pendeta Niang Leong dan ibadah yang kedua dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Regenes Dani. Dan untuk selanjutnya mari kita saksikan persembahan pujian dari wanita-wanita kerajaan Allah GB Rock Niaga Cibodas. Saya persilakan.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu kerajaan. Jadi jangan tukar Yesus dengan apapun ya. Yesus tetap nomor satu. Ya, mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita sudah ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih buat ibadah siang hari ini. Terima kasih sudah menyertai kami. Terima kasih buat semua yang kami dapatkan hari ini melalui ibadah ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami rayakan hari ini kemenangan lebih dari pemenang. Terima kasih buat kuasa yang kau karuniakan kembali kepada kami. Kebenaran yang kau berikan kepada kami lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang. Sertai kami kembali ke tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Karena itu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah Tuhan memberikan kemenangan atas-Mu. Jadilah berkat dalam keluarga-Mu. Jadilah berkat di tempat pekerjaan-Mu. Jadilah berkat dalam bisnis-Mu. Jadilah berkat dalam pelayanan-Mu, dalam studi-Mu, dan di dalam segala hal. Karena untuk itulah Engkau dipanggil supaya diberkati Tuhan. Dan Engkau menjadi berkat bagi sesama di sekitar-Mu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa rahmat dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan
Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang